Ilmu politik jika dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangkap, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Akan tetapi, jika dipandang dan ditinjau dalam rangka yang lebih luas dengan pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Kenapa? Karena pemikiran mengenai negara-negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Misal di Yunani kuno terbukti dalam karya-karya sejarawan seperti Herodotus dan karya filsuf-filsuf seperti Aristoteles dan Plato. Di Indonesia, karya tulis yang membahas tentang sejarah dan kenegaraan, misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad 13 sampai 15 Masehi. Menurut Bapak Ilmu Politik Aristoteles dan menurut Plato, politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik atau dinamakan sebagai eudaimonia or the good life. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, seorang ahli politik Indonesia, ilmu politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Sedangkan menurut J. Barnes, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bernegara yang merupakan bagian daripada kehidupan bermasyarakat. Sejarah perkembangan ilmu politik dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama ada periode klasik atau Yunani kuno dan Romawi. Periode ini adalah fondasi pemikiran politik barat, di mana politik dipandang sebagai bagian integral dan filsafat dan etika. Tokoh yang ada di masa ini adalah Plato dan Aristoteles. Yang kedua ada periode abad pertengahan. Pemikiran politik pada era ini didominasi oleh pengaruh kuat agama Kristen, di mana otoritas spiritual gereja bersaing atau berkolaborasi dengan otoritas temporal penguasa atau raja atau bisa disebut kaisar. Tokoh yang muncul di masa ini yaitu Santo Agustinus dan Thomas Aquinas. Mereka berusaha mengawinkan atau mensintetiskan ide-ide kuno Yunani, khususnya ide dari Aristoteles dengan doktrin Kristen. Ketiga ada periode Renaissance dan Reformasi. Periode ini menandai kembalinya humanisme dan keraguan terhadap otoritas gereja, membuka jalan bagi pemikiran politik yang lebih sekuler dan berfokus pada realita kekuasaan. Tokoh yang muncul di masa ini adalah Niccolo dalam karyanya Sang Pangeran dan John Bodin yang mengembangkan konsep kedaulatan negara modern. Yang keempat ada periode modern awal atau abad pencerahan. Di era ini membawa ide-ide tentang rasionalitas, hak individu dan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat atau kontrak sosial. Tokoh yang muncul pada masa ini yaitu Thomas Hobbes dan John Locke. Mereka menawarkan pandangan yang lebih optimis, yaitu tujuan pemerintah adalah melindungi hak alami individu seperti hak hidup, hak kebebasan, dan properti. Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak ini, rakyat berhak menggulingkannya. Lalu muncul Montesquieu yang mengusulkan tentang teori pemisahan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang terakhir ada periode modern atau kontemporer yang dimulai pada abad 19 sampai sekarang. Pada masa ini, ilmu politik benar-benar memisahkan diri dari filsafat dan sejarah untuk disiplin ilmu yang sosial, mandiri, dan sistematis.